Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Ari Purwadi Channel. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat IUMK, izin usaha mikro kecil, di sistem OSS seperti yang sudah saya janjikan di video saya sebelumnya. Dan sekarang saya sudah masuk di oss.go.id/portal. Ini halaman awalnya seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Kita bisa langsung close aja pengumuman ini. Kalau mau dibaca juga silahkan teman-teman. Dan yang perlu kita lakukan adalah masuk ke kolomnya ini yang warna hijau, daftar garis miring masuk ini. Kita langsung saja ya, tidak usah berlama-lama. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat untuk banyak orang lagi. Nah, ini sudah ada di form login teman-teman. Di sini ada username, ada password, ada captcha. Karena kemarin kita sudah punya akun OSS, kita bisa copy dari email masuk yang ada di yang kemarin sudah kita daftarkan gitu. Kita langsung copy dari sini. Bisa Ctrl C ya, copy ya. Kemudian paste di sini. Nanti untuk emailnya akan saya blur. Dan kita sekarang copy passwordnya teman-teman. Ini juga langsung kita paste di sini. Untuk captchanya ditulis. Ini di sini tertulis Takalar. Oke, sorry. Kita tulis seperti yang ada di sini, langsung aja kita login. Kita sudah ada di halaman utama oss.go.id, ini akun milik adik saya. Kita untuk izin usaha mikro kecil, langsung ngeklik yang tengah ini, perizinan berusaha warna biru muda. Klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Di sini saya tidak akan membahas yang perorangan, ataupun yang kantor perwakilan dan lainnya ini, karena kita akan fokusnya ke perorangan ya. Tapi yang jelas kalau di sisi kiri ini ada non perseorangan ini, bawahnya ada pilihan, ada PT, ada CV, ada firma, ada persekutuan perdata, badan usaha pemerintah, koperasi, yayasan, bentuk usaha tetap, badan layanan umum, badan hukum. Nah, sekilas aja teman-teman, ini kalau misalnya teman-teman punya PT, tinggal klik aja 2 kali di sini. Muncul pilihan lagi, kemudian bisa diklik 2 kali di sini baru melakukan pengisian data aktanya. Tapi karena ini kita bikin izin usaha mikro kecil, dia ke perorangan ya. Nah, ketika klik 2 kali perorangan, bawahannya muncul seperti ini. Di sini ada mikro, ada kecil, ada menengah. Punya adik saya ini, dia modalnya 20 juta. Jadi 20 juta itu masuknya mikro karena di bawah 50 juta. Well, untuk penjelasan bagaimana tentang izin usaha mikro kecil, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Nanti akan saya taruh linknya di description box. Kita langsung aja, setelah ngeklik 2 kali muncul definisi seperti ini. Kita akan, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, bisa di pause, bisa dibaca. Saya akan langsung masuk ke pendaftaran NIB perseorangan mikro ini. Klik 2 kali. Nah, muncul halaman yang harus diisi. Saya akan ngasih tips teman-teman biar teman-teman enak, tidak usah buka-buka dokumen atau buka-buka handphone lagi gitu teman-teman. Ini teman-teman bisa melihat nomor HP yang sudah teman-teman miliki ini di profil teman-teman. Jadi di sini ada identitas KTP. Kita copy aja nomor handphonenya dari sebelah sini. Kemudian copy seperti biasa dan paste di sini ya. Jadi daripada bolak-balik lihat handphone gitu. Kemudian fax, ini bisa diisi kalau misalnya teman-teman punya, tapi kalau tidak punya silahkan dikosongi. Pendidikan terakhir kita isi, adik saya lulusan SMK.
NPWP apakah akan melakukan kegiatan ekspor? Ketika dijawab tidak, ini NPWP-nya bisa diisi, bisa enggak. Jadi kalau misalnya udah punya ya isi, tapi kalau misalnya belum punya ya nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya ini dijawab ya, NPWP ini wajib diisi. Misalnya teman-teman berencana untuk ekspor ya. Ini adik saya kan tidak berencana untuk ekspor, jadi kita jawab tidak. Kemudian modalnya tanpa tanah dan bangunan. Ini bisa dibaca di sini teman-teman. Kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah untuk usaha mikro. Kemudian kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah ini untuk usaha kecil ya. Adik saya modalnya 20 juta rupiah. Ini langsung diisi dan nggak usah pakai titik karena otomatis sistem akan ngasih titik sendiri. Setelah diisi, kita simpan dan lanjutkan. Ini halaman kedua, muncul halaman seperti ini. Langkah kita adalah tambah usaha yang ada di sini, klik 2 kali. Kemudian bisa dikasih nama. Namanya Adi Sayur gitu. Nah, saya ke kolom yang ini dulu ya. Ini NPWP usaha, ini juga sunnah. Kalau misalnya sudah ada silahkan diisi. Kalau nggak ada, nggak diisi nggak apa-apa. Kemudian KBLI, ini kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Penjelasan saya tentang KBLI nanti juga akan saya taruh di kolom komentar. Di kolom description box, maaf. Dan ini kita bisa klik. Cuman karena adik saya itu adalah perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran itu kodenya 47. Kita klik dulu. Sub lagi, ada KBLI yang 5 digit. Perdagangan eceran sayuran. Kalau kita susah, kita bisa menggunakan kata eceran sayuran. Oke, bisa langsung klik. Kemudian ini sarana yang digunakan, kita bisa ngisi rumah. Kemudian alamatnya kita bisa copy paste dari profil tadi ya. Nanti alamatnya akan saya blur ya. Ini RT RW-nya bisa diisi komplit karena ini nanti naskahnya ada di SK. Kemudian provinsi kita langsung isi pakai huruf paling depan aja. Kabupaten juga diisi pakai huruf paling depan, bisa langsung muncul. Kecamatan juga sama. Kelurahan. Tempat usaha diisi, kalau misalnya bukan sewa, milik sendiri diisinya bukan sewa. Kalau misalnya nyewa diisinya yang bawah. Kita klik bukan sewa. Tenaga kerja 2 orang. Modalnya saya isi 10 juta karena yang 10 juta untuk industri tembakau. Hasil penjualan per tahun, jadi 1 bulan itu dapatnya 2 juta. Kalau 1 tahun berarti 24 juta rupiah. Kita simpan. Nah, ini sudah ada identitas KBLI 1 yang masuk teman-teman. Karena dia itu juga punya usaha yang lain, kita masukin usaha yang lain, tapi saya mau copy dulu alamatnya ini. Nanti biar bisa langsung copy paste di dalam. Kita ke tambah usaha. Nah, yang kedua dia itu namanya Adi Tembakau. Dia kan industri tembakau Rajangan. Jadi kode KBLI-nya ini. Kemudian yang ini industri pengeringan dan pengolahan tembakau. Kemudian yang ini sub lagi. Sama kayak yang tadi. Untuk mencari komoditas ini, teman-teman bisa download KBLI 2017 dan tampilannya seperti ini. Nanti linknya akan saya taruh di bawah ya. Untuk tata cara baca KBLI-nya juga akan saya taruh di video yang ada di bawah nanti. Tinggal masukin kayak yang tadi.
modalnya tadi kan 20 juta. Nah, ini 10 juta untuk sayur, 10 juta untuk industri tembakau. Industri tembakaunya sebulan dia dapat 3 juta, jadi 1 tahun dapat 36 juta rupiah. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah ada 2, Adi tembakau dan Adi sayur. Kode KBLI-nya ini sama ini, alamatnya sama ya. Kita langsung klik selanjutnya yang warna hijau. Dan ini rekapan dari halaman 1, 2, dan 3. Ini silahkan kalau mau dicek, kalau nggak dicek mau langsung juga silahkan. Terus kemudian di sini ada disclaimer ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa kelengkapan data yang saya isikan benar dan valid, dapat dipertanggungjawabkan. Kita langsung centang. Kemudian ada kolom proses NIB dan izin usaha. Kalau ini tidak dicentang, nggak akan ada kolom ini ya. Jadi dicentang dulu, baru proses NIB usaha. Oke, NIB-nya sudah terbit. Ini NIB-nya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nomor induk berusaha, nomornya ini, identitasnya, kemudian ini komoditasnya. Selain NIB juga dapat IUMK di kolom ini, cetak izin usaha ini. Ini izin usaha mikro kecil, nomornya sama kayak nomor NIB yang tadi. Kemudian ini identitas tempat usahanya. Ini bisa di-download yang di sini atau bisa langsung di-print di sini. Oke? Selain IUMK ada lampiran juga di ini. Lampiran IUMK-nya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah SPPL ya, atau izin lingkungan. Itu gimana cara nyarinya gitu. Nah, cara nyarinya teman-teman masuk ke menu permohonan di samping home, kemudian turun ke IUMK, kemudian geser ke tracking, kita klik, kemudian lingkaran kecil samping angka 1 kita centang, kemudian di izin lainnya ini kita klik, dan ini akan muncul SPPL-nya. Ini untuk yang tembakau, kemudian yang bawahnya untuk yang sayur. Oke, jadi proses pendaftaran IUMK milik adik saya ini sudah selesai teman-teman. Mudah gitu kan. Lama apa enggak sebenarnya bergantung komoditas yang dimasukkan. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa subscribe kalau teman-teman suka dengan video ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.